Program Ngopi Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Palagan demokrasi Indonesia tertuang dalam pesta rakyat, pemilu. Sejak Indonesia merdeka sudah diadakan 11 kali pemilu dan menghasilkan berbagai macam partai pemenang. Namun, ada satu hal yang cukup mencolok. Adanya pertarungan ideologi partai terlepas dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk pemilu pertama tahun 1955, 4 ideologi bertarung. PNI dengan ideologi Marhen atau nasionalis, Masumi dan NU dengan ideologi Islam, PSI dengan ideologi sosial, dan PKI dengan ideologi komunis. Kemudian PKI dan PSI dibubarkan. Tinggal 2 ideologi yang terus bertarung di pesta rakyat demokrasi, agama dan nasionalis. Uniknya, belakangan ini, terlebih sejak reformasi, partai-partai agamis mulai ditinggalkan oleh pendukung, bahkan sampai elit partai. Terhitung hanya tahun 1999 dan 2004, partai-partai agamis masih cukup populer diwakili P3 dan PKB yang masih bercokol di 3 besar meski tak pernah menjadi pemenang pemilu. Setelah itu, persentase perolehan suara partai agamis cenderung menurun, bahkan PKI atau Partai Kristen Indonesia sudah bubar. Sedangkan untuk tahun 2014, PBB atau Partai Bulan Bintang yang merupakan representasi Masumi tidak bisa memenuhi parlemen threshold 3,5%. Hal ini juga terjadi di Bumi Gordang Sambilan, Mandailing Natal. Dari perolehan kursi di DPRD tahun 2014, praktis hanya PKB yang mampu bersaing dengan partai-partai nasionalis. PKB sendiri memperoleh 5 kursi sama dengan Demokrat dan Golkar, tapi tertinggal dari Hanura yang memperoleh 7 kursi. Sedangkan P3 sebagai partai tradisional yang sudah mengikuti pemilu sejak tahun 1977 sejajar dengan partai-partai baru, Nasdem dan PAN. Tapi apa yang membuat partai-partai berbasis agama ini mulai ditinggalkan? Di studio telah hadir narasumber yang akan mengupas fenomena ini. Sobir Lubis dari Partai Golkar, Askolani pengamat politik, Irwansyah Lubis dari Partai Persatuan Pembangunan. Dengan tema ideologi partai mulai ditinggalkan, berburu suara pada personal caleg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star FM dimanapun berada, bersama saya Muhammad VJ dalam acara Ngobrol Politik. Dan sahabat Star FM semuanya, kami sekarang di Studio 3 Start News Channel. Dan kali ini dalam acara Ngobrol Politik kita akan mengangkat tema tentang ideologi partai mulai ditinggalkan, berburu suara pada personal calon legislatif. Di sini hadir Bapak Sobir Lubis, ini merupakan salah satu calon legislatif dari Partai Golkar. Apa kabar Bapak? Sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Pak Irwansyah Lubis, ini beliau adalah sekretaris dari Partai P3. Assalamualaikum. Dan yang terakhir, Bapak Askolani Nasution, ini sudah tidak asing bagi kita, adalah merupakan seorang pengamat politik. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Baik, sahabat Star FM dimanapun berada dalam Start News Channel, ya. Dan kita akan langsung menanyakan tentang hal ini kepada 3 narasumber yang sudah hadir di sini. Dan yang pertama saya akan tanyakan ke Pak Askolani. Begini, Pak. Selaku pengamat politik, ya, Bapak tentu telah melihat fenomena ini. Selain itu, para politikus muda, termasuk di Madinah ini sendiri, cenderung muncul di partai-partai nasionalis. Apa yang melatar belakangi hal ini terjadi? Gimana, Mas? Saya pikir pertama kita harus dari konsepsi dulu ya, masalah ideologi. Ya.
Jadi kalau kita lihat secara umum ideologi partai-partai, ya mungkin kalau di dunia ini ada ideologi nasionalis, kemudian ada ideologi sosial demokratis, kemudian untuk konteks Indonesia itu ada perbedaan pada ideologi itu. Mungkin kalau kecenderungannya sekarang kita melihat bahwa ideologi yang berkembang di Indonesia itu mengarah ke dua kutub, satu ideologi nasional, kemudian yang kedua ideologi Islam. Jadi sebenarnya permainan partai dalam konteks ideologi itu bermain di ranah itu. Kalau digambarkan petanya, nasionalis itu ada di tengah, kemudian semakin dia ke kanan itu mengarah ke ideologi Islam, kemudian kalau semakin ke kiri ada yang menyebutnya ideologi kiri, walaupun kiri tidak serta-merta identik dengan PKI misalnya itu ya, karena sosial demokrat juga ada di sebelah kiri. Jadi kalau dulu awal-awal merdeka, mungkin zaman Orde Lama, itu ideologinya kental karena memang para pimpinan partai atau pendiri partai waktu itu mereka lahir dari kebutuhan sejarah pemikiran membangun bangsa. Jadi ideologinya jelas dia. Misalnya katakanlah PNI, dia jelas nasionalis, kemudian Marhainis. Lalu ada tadi Masumi yang ideologi Islam, dengan NU juga ideologi Islam. Kemudian di tataran kiri itu ada PKI juga. Makanya kabinet kita juga bisa ganti-gantian hanya dalam beberapa bulan ganti kabinet karena ada pertentangan ideologi, katakanlah antara PNI dengan Masumi, yang satu mengusung ideologi nasionalisme, satu mengusung ideologi Islam, kemudian ditambah dengan NU, PSI dan PKI sebagai tiga partai yang juga berperan aktif membentuk kabinet. Ideologi itu jelas dulu sampai ke tingkat akar rumput juga di masyarakat. Pertikaian ideologi itu memang kental, sehingga di masyarakat kita melihat ada pengelompokan yang signifikan antara penganut ideologi nasionalis dengan Islam, dengan kiri dan seterusnya, memang ada. Tapi ketika Orde Baru muncul, itu katakanlah ada perubahan arah ideologi, dan itu semakin kuat perubahan itu, transformasi ideologinya setelah era reformasi. Di era reformasi orang tidak lagi terlalu berbicara mengenai ideologi, tapi lebih kepada kalau bahasa umumnya mungkin semacam catch all party. Orang hanya menawarkan program dan ideologi tidak lagi menarik. Akibatnya ikatan orang terhadap partai pun tidak sekuat dulu lagi. Orang bisa beralih dari satu partai ke partai yang lain, dan sebaliknya juga kandidat calon legislatif pun bisa pindah dari satu partai ke partai yang lain karena dengan tidak mudahnya sekarang begitu, Pak. Iya, dengan mudahnya karena tidak ada ikatan ideologi itu. Itu dampak terbesarnya ya seperti yang kita lihat di sini, ada satu partai besar misalnya yang dulu dominan di DPRD kemudian beralih menjadi katakanlah minoritas. Bahkan seperti disebutkan tadi, ada yang bahkan tidak dapat kursi. Seperti PKS kan seperti PKS, dan tidak dapat kursi. Ada Hanura yang nasionalisnya sebenarnya, saya pikir kalau dibandingkan dengan nasionalis antara Golkar dengan PDIP yang lebih matang nasionalisnya, tapi di konteks Mandailing Natal justru menjadi posisi peraih tertinggi suara kursi khusus untuk pemilu sebelumnya. Jadi itu menunjukkan bahwa ideologi partai di sini hampir tidak nyata lagi, dan orang sulit membedakan antara satu partai dengan partai yang lain. Saya pikir orang tidak berpikir mengenai ideologi itu. Orang misalnya bisa menyamakan antara Demokrat dengan PDIP, dengan Golkar dengan PKB, padahal mereka dari platform partainya dia beda posisi ideologisnya. Kalau titiknya antara ideologi nasionalis dengan Islam, dia beda titiknya, itu dia persis di tengah seperti PDIP misalnya. Masyarakat melihat itu semua partai sama. Dengan adanya parliamentary zone dengan partai-partai yang Bapak sebutkan tadi, yang dulunya itu mereka partai yang sangat memiliki ideologi yang tinggi begitu. Ya, terima kasih Pak Sulani. Nah, ini saya ke Pak Irwan. Jadi gini,
sebagai sekretaris di salah satu partai Islam ya, Partai P3. Nah, begitu. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, kalau Bapak sendiri, apa upaya-upaya yang dilakukan partai untuk mendongkrak perolehan suara? Apalagi sekarang Indonesia adalah ada peraturan yang parlemen resort ya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum ke upaya-upaya, jadi sangat menarik seperti yang dibahas oleh Pak Askolani tadi kan. Kita merunut ke belakang sedikit. Memang secara substansi kita sepakat dengan apa yang disampaikan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh host tadi. Nah, secara substansi kita sangat sepakat, tapi saya pikir ada yang perlu saya kritik sedikit itu. Saya pikir bukan mulai ditinggalkan saja, tapi sudah ditinggalkan sejak 3 pemilu terakhir ini. Nah, mungkin terakhir pertarungan ideologi itu terakhir yang paling kentara itu di pertarungan pasca reformasi pemilu 99. 3 pemilu setelahnya, dan bahkan untuk 2019 ini kita pun sangat meyakini ideologi ini bukan suatu hal yang seksi lagi untuk diperbincangkan sebagai mempengaruhi perilaku pemilih di 2019 nanti. Memang ini kita sadari, kita akui bahwa semakin kemari ideologi ini jaraknya semakin tipis. Karena seperti disampaikan Pak Askolani tadi, ini di awal-awal kita berdemokrasi, disinilah saat itu pertentangan ataupun pergulatan di antara ideologi ini sangat tajam. Jadi dalam skema besarnya ada tiga kekuatan besar yang mempertarungkan ideologinya. Jadi semakin kemari ini tentunya ideologi ini semakin memudar. Seperti yang sampaikan tadi, tidak seksi lagi. Nah, kami melihat ini seiring perjalanan, apalagi dipengaruhi dengan Azas Tunggal Pancasila dulu pas masa Orde Baru. Ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh antara kiri, kanan, dan tengah ini. Pergeseran-pergeseran itu semakin ketemu ke tengah gitu, ketemu di tengah dengan adanya Azas Tunggal Pancasila. Ini sangat berpengaruh Azas Tunggal Pancasila. Apapun ceritanya di saat Orde Baru, baik dia Orpol ataupun Ormas, kita diwajibkan mau tidak mau. Ya, kesannya memang sebagian terpaksa, baik dia Orpol, Ormas seperti NU, Muhammadiyah, HMI, semua berasas tunggal Pancasila. Jadi semakin diketengahkan, semakin ke tengah. Yang kiri semakin ke tengah, yang kanan juga semakin ke tengah, sehingga beradu di tengah. Walaupun memang pada dasarnya sebagian ini adalah keterpaksaan. Ideologi aslinya masih tetap hidup, walaupun dia di dalam, di permukaan memang tidak muncul lagi. Jadi semakin mendekati reformasi, tentunya ini semacam api dalam sekam, sehingga muncul kembali setelah reformasi asas tunggal ini dicabut kan, Pancasila. Jadi itulah semarak berideologi ini kembali menyala di saat reformasi. Seperti yang disampaikan host tadi, perolehan suara partai-partai yang berbasis Islam itu leading, naik dia kan. P3 baik di tingkat nasional, PKB, PKS, dan sampai ke tingkat lokal, Kabupaten Mending Natal, P3 meraih kursi terbanyak, 9 kursi. Di saat giroh itu sedang menyala-menyalanya. Di saat kita terlepas dari asas tunggal Pancasila, di saat reformasi, di saat semangat-semangat untuk berdemokrasi itu, disitulah semangat ataupun giroh berideologi itu kembali. Jadi saya bilang tadi, bukan mulai saja, bahkan sudah ditinggalkan sejak 3 kali pemilu. Semakin kemari semakin ditinggalkan kan, bukan mulai baru sekarang ini. Setelah 2004, 2009, 2014 semakin terkikis ideologi. Tapi paham-paham partai-partai nasionalis, apalagi bentukan-bentukan dari mantan-mantan petinggi Golkar, ini kan rata-rata satu ideologi semua ini. Ideologi nasionalis yang dibawa Orde Baru kan. Ada Nasdem dengan Surya Palohnya, ada Hanura dengan Wiranto, ada Gerindra, PKPI. Ini semua kan berada di tengah. Dan mereka berada di tengah, tidak tertutup kemungkinan juga tetap mengambil Islam ini sebagai sebuah misi-misi tertentu. Kan ada ormas-ormas yang dibentuk, misalnya ormas yang berbasis keislaman, ada acara-acara tablik, dan mereka tidak anti terhadap misi-misi keagamaan. Mereka bukan sekuler, biarpun berada di tengah kan. Jadi tidak tertutup kemungkinan walaupun partai yang nasionalis itu tetap menjadikan agama
atau Islam sebagai salah satu faktor untuk mempengaruhi pemilih. Jadi tentunya kita juga tidak menutup diri. Tidak bisa kita pungkiri pemilih milenial ini kan sangat potensial untuk pemilu 2019. Nah, mendekati pemilu mundial, bahkan ya di media sosial P3 itu membuat meme atau ya hal-hal menarik lah ya untuk memikat kaula muda pemilih milenial ini kan. Jadi tidak tertutup hanya untuk program-program keagamaan saja. Jadi itu dia sebagai upaya-upaya. Terima kasih Pak Irwan. Dan ini Pak Sobir Lubis yang juga merupakan salah satu calon legislatif dari Partai Golongan Karya. Apa yang membuat Bapak tidak memilih Partai Islam sebagai kendaraan politik dalam hal pencalonan legislatif kali ini? Oke, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan itu terlalu tajam. Jadi kita tidak memilih partai mana yang harus kita ikuti untuk bisa bertarung di legislatif. Nah, jadi kalau kita itu pada prinsipnya partai itu semua sama. Tinggal lagi kenapa kita atau jatuh pilihan kita ke Partai Golkar, karena kita lihat Partai Golkar ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, kemudian mempunyai tokoh dan jaringan yang sangat luas. Bagaimana komunikasi atau hubungan antara sebuah daerah dengan pusat provinsi. Kita melihat bahwa Partai Golkar alhamdulillah sampai saat ini masih mempunyai jaringan atau kekuatan untuk bisa atau membantu masyarakat kerjasama atau mengikuti arahan dan masukan sekaligus ikut di dalam Partai Golkar. Kita berkeyakinan Partai Golkar mampu untuk itu. Makanya kita bisa bekerjasama atau mengikuti arahan dan masukan sekaligus ikut di dalam Partai Golkar yang kita masukkan. Sahabat Star FM, sebentar lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah diskusi publik di Radio Start 102,6 FM.